Tapi untung ya, dia tetap mau belajar Alkitab ya. Bang Frankie bantu dia juga akhirnya bisa menjadi murid Yesus hari ini. Ya, dan luar biasa. Ya, jadi lihat adik-adik kita semua tadi banyak lagi ya. Anaknya Fanny Wantau nyanyinya luar biasa. Saya kenal Fanny juga masih baru lulus dari UGM waktu itu ya, arsitek. Dan lihat anaknya sekarang berada di depan menyanyi memuji Tuhan. Happy aja lihat kerja Tuhan ya. Dan sama kita semua sini bangga melihat bahwa anak-anak kita bisa bertumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhan juga. Oke, ini masuk bulan November. Oh, sebelumnya mari kita berterima kasih kepada semua yang melayani juga. Jangan lupa tiap minggu kita melakukan itu. Luar biasa atas pelayanan kalian. Gak mungkin hari ini kita bisa ibadah tanpa kita semua terlibat di sini. Oke? Dan bulan ini juga bulan COD ya. Nanti juga akan ada pengumuman COD, yaitu bukan cash on delivery, tapi Church Orientation Day, di mana nanti akan ada tiap minggunya masing-masing tim ministry berbeda-beda akan tampil ke depan menjelaskan tentang hal-hal yang kita bisa terlibat di sini. Kalau brother sister, teman-teman semua sini yang belum terlibat, mau terlibat di kesempatannya, bisa ikutan, ada booth-nya di bawah, bisa lihat di mana kita bisa gunakan karunia kita, talenta kita juga untuk memberi kepada Tuhan kita. Amin. Nah, selamat datang bulan November. Gak terasa 2 bulan lagi kita akan tutup tahun ini. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari, belum terlambat untuk kita bisa finishing strong. Betul? Belum terlambat untuk kita semua di sini bisa akhiri tahun ini dengan kemenangan. Ya, apa yang belum terjadi selama tahun ini, apa yang kita belum berubah, kita mulai ambil tindakan, kita mulai ambil keputusan. Masih banyak hal-hal besar yang Tuhan akan bisa lakukan hanya dalam 2 bulan ini. Jadi jangan tunggu 2026. Udahlah, tanggung 2 bulan lagi ya. Nanti 2026 baru saya mulai. Jangan ya. Sekarang kalau kita bisa mulai sekarang. Jangan tunggu 2026. Nah, di bulan November ini kita sangat semangat sebagai jemaat, kita akan belajar dari buku Yakobus. Saya percaya ini bukan kebetulan. Kenapa? Karena kitab ini betul-betul menantang kita untuk kita menghidupi iman kita. Ya, bagaimana kita menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi banyak sekali dengan hal-hal praktikal yang secara langsung ya menantang kita, mengajak kita untuk mengambil keputusan. Jadi sangat-sangat straightforward. Jadi ini buku yang tepat sekali di akhir tahun ini kita pelajari sama-sama sehingga kita tetap bisa mengambil keputusan yang penting yang kita bisa berubah. Ya, buku ini tidak cuma memberikan kita keyakinan, tapi call us to action. Seru ya? Ini buku yang memanggil kita untuk segera mengambil tindakan. Jadi ini akan jadi bulan yang luar biasa, nanti akan dibagi menjadi 5 minggu. Saya hari ini kebetulan kebagian pasal pertama. Ya, ada 5 hari minggu, 5 pasal. Kita akan perdalam dan kita akan mengerti buku Yakobus bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi untuk hari ini kami bisa berkumpul sebagai satu jemaat, bisa memuji nama Engkau dengan nyanyian yang kita sampaikan tadi Tuhan. Kami juga bisa berfellowship Tuhan, kami juga bisa kembali saat ini dikuatkan oleh firman Engkau. Biarlah Tuhan sekali lagi roh Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami Tuhan, yang melembutkan hati kami, menggerakkan hati kami. Biarlah Tuhan ibadah hari ini tidak menjadi sebuah rutinitas bagi kami semua di sini, tapi betul-betul Tuhan, ketika kami ada di tempat ini Tuhan, kami mau Tuhan, hidup kami ini menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi Engkau yang tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari isi hati hamba Tuhan betul-betul adalah apa yang menjadi isi hati Engkau juga Tuhan. Sehingga betul bisa membantu kita semua sini untuk keluar dari ruangan ini berubah. Mengambil keputusan untuk menutup tahun ini dengan penuh kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami semua dengan roh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sepanjang bulan ini tema kita adalah The Prayer of the Righteous yang kita ambil dari buku Yakobus ya. Nah, hari ini kita mulai dari pasal pertama, ayat pertama. Dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Oke, saya akan masuk dengan sedikit latar belakang ya. Seperti kita baca di sini, surat ini diklaim ditulis oleh Yakobus sendiri. Kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa Israel atau orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen dan tersebar ke berbagai daerah karena penganiayaan. Kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 8,
ya kita lihat bagaimana setelah Stefanus dimartir, Saulus mulai memimpin ya penganiayaan yang terjadi pada saat itu, dan akhirnya banyak orang-orang melarikan diri dari Yerusalem dan mereka tersebar ke berbagai daerah untuk menghindari penganiayaan yang terjadi. Nah, kata Yakobus sendiri bahasa Ibraninya Yakov, ya, bahasa Yunaninya Yakobos, ya, makanya jadi Yakobus kita terjemahannya. Kemudian diubah di bahasa Latin jadi Yakomus, ya, jadi James. Kalau di tanah Sumatera Utara, James. Ya, itu dari bahasa. Beneran, saya kenalan sama satu brother. Siapa namanya? James. Saya pikir James. Maksud kamu James? James bro. Oke, tapi itu memang perubahan bahasa menurut daerah masing-masing. Ya, tapi inilah perubahan daripada nama James itu sendiri. Nah, menariknya di Alkitab itu ada 4 Yakobus. Bertanya Yakobus mana yang menulis kitab ini? Ya, kita tahu ada Yakobus. Yang pertama adalah saudara daripada Yohanes, ya, anak daripada Zebedeus. Nah, nggak mungkin Yakobus ini. Kenapa? Karena Yakobus ini, ya, kita tahu, ya, sudah dipenggal oleh Herodes, ya, di Kisah Rasul pasal 12 ayat 2. Ya, ketika Herodes mulai merasa ini gawat nih, mulai bertumbuh dengan sangat pesat, ya, Yakobus ditangkap dan dipenggal di sana. Jadi sangat di awal sekali Yakobus sudah dimartir. Nah, kemudian ada Yakobus anak Alfeus. Ini adalah murid Yesus juga. Ya, kemudian ada Yakobus yang merupakan ayah daripada Yudas yang bukan Iskariot. Yudasnya sendiri adalah salah satu daripada 12 murid Yesus juga. Nah, jadi Yakobus yang menulis ini adalah Yakobus saudara Yesus. Ya, kalau kita baca di Matius 13, Yesus ada beberapa saudara dan salah satunya adalah Yakobus, dan inilah yang pertama disebut di dalam daftar itu. Jadi kemungkinan dia adalah saudara tertua, ya, sesudah Yesus itu sendiri. Nah, yang menarik juga dia ini terkenal, ya, ada sejarawan yang namanya Hegesippus yang menuliskan tentang si Yakobus ini. Dia terkenalnya apa? Kalau kita baca sana dia bilang dia sering pergi ke bait Allah untuk berdoa dengan berlutut dan memohon pengampunan Tuhan, sampai dikatakan kakinya, lututnya menjadi keras seperti lutut daripada onta. Oke, jadi segitu dia bergantung sama doanya, segitu lamanya dia habiskan waktunya dalam doanya seperti onta. Ya, kalau kita lihat inilah posturnya kurang lebih berdoa pada saat itu. Nah, saya nggak bilang bahwa doa itu harus seperti ini saja, tetapi inilah posisi kemungkinan dia berdoa dan seperti onta karena lututnya yang dipakai. Ya, dan kalau kita lihat lutut onta ya kayak begini jadinya. Ya, kering, keras sekali. Kenapa? Karena digunakan banyak untuk berdoa. Jadi brother sister yang lututnya mulus-mulus, saya bertanya apakah kita berdoa? Jadi ya inilah salah satu ciri khas, ya, daripada si Yakobus ini. Bahasa Greeknya sebut gonokleres. Nah, dari apa yang Paulus tuliskan, ya, dari surat-suratnya dan juga dari Lukas, ya, dia menuliskan di Kisah Rasul, kita bisa lihat betapa besar peranan daripada si Yakobus ini. Menarik sekali, Matius 13 kita tahu bahwa Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus. Bahkan di Yohanes pasal 7 masih menjelaskan bahwa Yakobus ini belum percaya kepada Yesus. Ya, tapi yang menarik di 1 Korintus 15 ayat 7, Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus dibangkitkan, ya, salah satu orang pertama di mana Yesus menampakkan dirinya adalah kepada Yakobus saudaranya. Mungkin ini menjadi titik balik daripada Yakobus itu sendiri. Ya, kemudian di Galatia 1:19 ketika Paulus pertama kali mengunjungi Yerusalem, ya, setelah dia bertobat, yang dia cari adalah si Yakobus ini. Ya, karena Yakobus dipercaya sebagai salah satu pilar utama yang memimpin jemaat di Yerusalem. Tuliskan di Galatia pasal 2 ayat 9. Di Kisah Rasul pasal 12 ayat 17, ketika Petrus pertama kali dibebaskan dari penjara secara mukjizat, ya, dia meminta murid-muridnya untuk memberitahukan Yakobus tentang kerja Tuhan di sana, bahwa dia sudah dibebaskan juga. Kisah Rasul 15 ayat 13, kita bisa lihat bagaimana Yakobus memimpin council yang ada di Yerusalem pada saat itu. Kisah Rasul 21 ayat 18, di saat terakhir sebelum Paulus meninggalkan Yerusalem untuk
terakhir kalinya dia pergi dan berpamit kepada Yakobus itu sendiri. Menunjukkan betapa pentingnya figur daripada si Yakobus itu sendiri. Dan yang menarik di buku Yudas pasal 1 ayat 1, ya Yudas memperkenalkan dirinya. Dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai saudara daripada Yesus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai saudara daripada Yakobus. Yang menunjukkan betapa waktu itu Yakobus itu sudah dikenal ya oleh orang-orang jemaat pada saat itu juga. Jadi ini sedikit latar belakang tentang Yakobus. Nah, outline ini secara singkat aja saya dapatkan ini dari Borger Church of Christ yang sangat menarik. Dia bilang bahwa pasal pertama bicara tentang iman yang hidup itu akan diuji oleh pencobaan. Kemudian pasal 2 dia bilang iman yang hidup itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Pasal yang ketiga dia bilang iman yang hidup itu akan terlihat daripada cara kita bicara. Ya, iman yang hidup di pasal keempat akan dilihat daripada bagaimana kita hidup sehari-harinya. Dan yang kelima, bagaimana iman yang hidup itu ya akan terlihat daripada cara kita, kesabaran kita menjalankan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Ini secara singkat, secara simpelnya ya, bagaimana buku Yakobus itu dibagi. Nah, yang menarik juga daripada buku Yakobus, ini adalah buku yang kontennya, isinya ya menggambarkan juga apa yang atau mirip sekali dengan khotbah di bukit itu sendiri. Ya, tahu khotbah di bukit ya, Matius 5 sampai Matius 7, waktu Yesus melakukan khotbah di bukit. Ya, kalau kita lihat isi dari buku Yakobus dibandingkan dengan khotbah di bukit itu basically hampir sama. Ya, sangat menarik. Nah, tidak cuma itu yang menarik atau yang unik daripada buku Yakobus ini, buku Yakobus juga dikenal sebagai the Proverbs of New Testament. Ya, atau Amsal daripada Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau di Perjanjian Lama ada buku Amsal, di Perjanjian Baru ada buku Yakobus. Kenapa disebut Amsal Perjanjian Baru? Karena cara penulisannya atau gaya penulisannya yang penuh dengan hikmat, banyak arahan, direction, ya, dan banyak praktikalitasnya. Jadi begitu baca kita langsung tahu apa yang kita mesti lakukan. Nggak usah coba insight-nya apa ya, nggak usah. Ya, very direct. Ya, buku Yakobus itu seperti kita baca buku Amsal, ya, sangat direct sekali apa yang kita. Jadi buku Yakobus ini digambarkan sebagai Amsal daripada Perjanjian Baru. Hari ini kita akan belajar daripada pasal pertama saja. Ya, nanti 4 pasal berikutnya kita pelajari di setiap minggu berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hari ini mau tahu lebih dalam tentang buku Yakobus, silakan datang dan belajar setiap minggunya. Hari ini khusus pasal pertama dan kita akan belajar bagaimana cara Tuhan membentuk iman kita. Amin. Bagaimana cara Tuhan membentuk iman kita semua di sini. Kita mulai dari ayat yang kedua. Dikatakan di sini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Brother sisters, Bapak Ibu yang saya kasih, ini ayat yang mungkin sudah jadi hafalan. Kita sering baca ayat ini, kita sering khotbahkan dari ayat ini bagaimana kita perlu menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik selalu adalah begini. Kata bahagia dan kata tantangan ya atau pencobaan itu enggak berjalan bergandengan, betul tidak? Gimana kita bisa bahagia waktu ada banyak pencobaan, betul tidak? Ya, harusnya kita bahagia pada saat tidak ada pencobaan, betul? Ya, bagaimana kita hari ini bisa punya joy ya when there's so many trials. Jadi enggak berjalan bergandengan. Tapi hari ini kita juga tahu Tuhan katakan dengan sangat jelas, untuk kita hari ini bisa menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun, dikatakan kita perlu mengalami yang namanya trials, tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, brothers sisters, untuk membentuk iman kita, Tuhan memberikan kita yang namanya obstacles, kesulitan. Oke? Ini adalah bagian daripada cara Tuhan membentuk iman kita. Di Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
tanpa kesulitan, tanpa pencobaan, tanpa tantangan, iman kita ini tidak akan pernah terbentuk. Saya suka apa yang dikatakan A.W. Tozer. Dia bilang begini, faith like muscle, grows stronger and more efficient the more it is exercised under stress. Ya, iman itu layaknya otot, menjadi semakin kuat dan semakin berdaya guna ketika semakin dilatih di bawah beban berat. Hari ini saya tahu Bapak Ibu Saudari nggak ada kita suka di sini suruh ngangkat yang berat-berat, betul tidak? Apalagi ngangkat belanjaan istri. Berapa banyak suami di sini komplain, ya begitu dibilang angkat belanjaan istri, suami nggak ada yang komplain. Luar biasa suami-suami di sini. Anggota GKDI ya, luar biasa suami-suaminya. Ya kan? Saya berapa kita di sini? Ya seperti orang ini waktu disuruh angkat belanjaan, pasangan kita beban. Kita suka bilang gini, ngapain sih belanja banyak-banyak? Saya punya trik untuk ajak istri saya belanja. Caranya saya ajak dia ke toko-toko mahal. Ya, saya ajak dia ke butik-butik. Ya, kenapa? Karena kalau di butik-butik dia nggak belanja. Itu caranya. Kalau dilepas di Tanah Abang, itu bahaya. Nah, paling bahaya kalau dia pergi sama Erli, ya, pergi sama Elia, paling bahaya itu ya. Kenapa? Karena kalau dia pergi sama Elia, dia itu nggak pernah minta uang sama saya. Saya tenang dong kalau dia nggak pernah minta uang sama saya. Ya kan, sebagai suami yang baik saya malah nawarkan, kamu perlu berapa sayang? Ah nggak perlu sayang, it's okay. Wih, berarti nggak belanja dong, ya kan? Itu feeling saya. Tapi pulang belanja juga dia. Nggak lama kemudian Elia telepon saya, bro, istri kamu hutang sekian ya. Jadi Elia itu ternyata bank berjalan. Nah, saya tahu nih, suami-suami, kita nggak ada yang suka. Ya, disuruh bawa belanjaan, berat. Kita bilang, berat Ani, berat. Ya, istri saya kalau kita pergi-pergi belanjanya aneh-aneh. Tiba-tiba dilihat panci, Ani, panci dia, bagus dia, murah dia, panci. Dia bisa beli panci, bisa beli gelas 10. Ini mending di dalam negeri, kalau di luar negeri. Suka sekali seperti itu dia. Jangan kasih tahu dia, saya khotbah ini. Mumpung gak ada orangnya. Saya pergi tiap kali bawa ini tuh beban. Tapi lucunya suami-suami, ya kalau suruh ngangkat belanjaan istri kita beban. Tapi kita bayar mahal untuk angkat beban. Kalau saya jadi kalian, nggak usah ke gym, itu aja belanjaan. Pasti jadi juga. Oke? Udah angkat, ini udah bayar mahal, ngangkat beban lagi. Pertanyaan saya, kenapa? Logikanya di mana? Betul nggak? Karena kita semua sadar hari ini tanpa kita angkat beban, otot kita nggak kebentuk. Betul ya? Hari ini sadar nggak? Sama juga untuk kita semua di sini. Tanpa kita mengalami obstacles, tanpa kita mengalami tantangan, tanpa kita mengalami pencobaan, iman kita tidak akan pernah kebentuk. Jadi kalau Tuhan biarkan ada tantangan, itu adalah cara Tuhan sedang membentuk kita. Nah, ada satu couple yang saya mau kita belajar. Ya, ini saya sebutnya couple goal. Ya betul, sebut couple goal ya sekarang ya. Ini couple yang kita mau jadikan goal kita, yaitu couple ini, oke? Jadi don't play sama mereka. Kamu lihat barber yang mereka angkat lebih besar daripada barber orang-orang itu. Jadi otot yang tersembunyi di dalamnya, jangan dekat-dekat sama mereka, oke? Saya udah minta izin sama mereka. Dan mereka bangga sekali, saya tunjukkan foto ini. Ya, mereka sadar, Muksinan ini sadar. Ya, bahwa untuk mereka ototnya kebentuk, mereka perlu angkat yang berat. Tanpa itu otot tidak bisa kebentuk. Hari ini sama brother sister, sekali lagi. Untuk
kita semua di sini, iman kita terbentuk. Nggak ada jalan lain. Tuhan bilang harus kita hadapi obstacle itu. Praktikalnya gimana hari ini? Caranya gimana untuk kita bisa lakukan ini? Pertama, kita minta kekuatan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan hari ini tidak akan kasih kita tantangan, pencobaan yang melampaui kemampuan kita. Betul tidak? Ya, kita harus punya kekuatan. Kalau kita lagi hadapi sesuatu, kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, bantu saya. Berikan saya kekuatan untuk saya bisa lewati tantangan ini, pencobaan ini, obstacle ini. Ya, kedua, jangan tanya why me. Jangan tanya kenapa saya Tuhan, jangan. Kita bertanya, Tuhan, apa yang kamu mau saya bertumbuh hari ini? Apa ya, dengan tantangan ini, pencobaan ini, kesulitan ini, apa yang engkau mau saya bertumbuh? Tanya pertanyaan itu. Yang ketiga, ambil waktu, ceritakan, terbuka, minta bantuan. Ya, mungkin ada yang bisa berdoa bareng dengan kita. Ada yang mungkin bisa ceritakan pengalaman dia melewati masa-masa beratnya mereka juga. Sehingga kita juga bisa lewati itu dan iman kita semakin terbentuk. Jadi jangan coba handle sendiri. Amin. Hal yang pertama, kita perlu yang namanya obstacle. Jadi kita perlu welcome obstacle itu. Seperti kita pergi gym, kita lihat barber, kita nggak bilang, aduh berat. Enggak kan? Kita lihat itu, kita angkat itu, betul tidak? Kemudian apa? Sebulan kemudian kita mau cari yang lebih berat, betul tidak? Ada kita yang cari lebih ringan. Hari ini terus terang, kenapa otot saya nggak kebentuk? Saya punya barber di rumah. Bukan barber, barbel. Oke, saya punya di rumah. Cuma beratnya cuma sekilo. Saya 50 kali pun nggak berasa. Nggak kebentuk apa-apa. Oke, harus makin berat, harus makin berat. Dalam kehidupan kita, ketika kita hadapi itu, ketika makin berat, kita bilang, Tuhan lagi mau bentuk iman kita. Amin. Yang kedua, apa yang kita perlukan untuk membentuk iman kita. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Brothers and sisters, kalau kita baca di sini, Yakobus bilang minta hikmat. Dan dia bilang jangan bimbang. Kita harus percaya waktu kita minta, Tuhan akan kasih hikmat itu. Pertanyaannya adalah sekarang, mengapa kita perlu hikmat? Kenapa perlu hikmat? Saya suka apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll. Dia bilang gini, wisdom is seeing life from God's point of view. Oke, hikmat adalah kemampuan kita untuk bisa melihat kehidupan itu dari sudut pandang Tuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita bisa punya, untuk kita bisa melihat kehidupan kita ini tidak cuma dari sudut pandang kita, tapi kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Jadi hal kedua, cara Tuhan membentuk kita adalah Tuhan memberikan kita yang namanya kacamatanya dia. Ya, objektivitinya, cara pandangnya harus benar. Setelah saya khotbah di khotbah pertama, saudara kita Rebi, kita semua kenal dia Rebi ya, pendeta Rebi datang pada saya, dia bilang, bro thank you untuk firmannya, boleh tahu nggak bro beli kacamatanya di mana? Ya, insight-nya itu dia. Dia bilang, optik mana bro yang jual kacamatanya Tuhan? Ya, jadi kita penting sekali brother sister untuk kita bisa melihat segala sesuatu dari kacamata yang benar. Yakobus melanjutkan di ayat 9, dia bilang begini. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukan yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melahirkan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Kenapa Yakobus lanjutkan dengan ini? Karena terus terang, kadang-kadang kita terlalu cepat menilai sesuatu berdasarkan kondisinya kita. Dia bicara kepada orang-orang yang dia bilang
dalam keadaan yang rendah. Humble circumstances. Mungkin secara financial humble, ya, atau rendah. Mungkin secara sosial rendah. Dia bilang gini, jangan nilai dari apa yang kamu lihat. Tapi lihat siapa kamu di hadapan Tuhan. Posisi kamu di hadapan Tuhan. Walaupun secara sosial kamu rendah, tapi di mata Tuhan kamu ini tinggi. Amin. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang gampang sekali kita dengan status sosial yang rendah, status finansial yang rendah, kita kadang-kadang bisa menilai kurang tentang diri kita. Dan kadang kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan itu sayang kita. Kita jadi punya perspektif yang salah. Ya, padahal dia katakan, ingat, walaupun secara status sosial kita rendah, tapi di mana Tuhan kamu ini spesial. Kemudian dia bicara juga kepada yang sudah tinggi sosialnya. Dia bilang, ingat juga, bukan berarti kamu sekarang tinggi sosialnya kondisinya, kamu mungkin secara financial bagus, mungkin sekarang secara status sosial kamu tinggi, tetapi berarti kamu akan begitu terus. Jadi nggak perlu sombong. Ingat, seperti matahari terbit, terik, bunga bisa layu. Hari ini kamu semerbak, besok bisa hilang semerbaknya. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Jadi istilahnya ingat posisi kamu juga. Jangan pernah lupa itu. Kalau kita bisa lihat mata Tuhan, kita itu jadi nggak berani sombong. Brother sister percaya, saya sudah hidup lebih daripada setengah abad. Nggak ada yang percaya? Terima kasih kalau nggak ada yang percaya. Ya, saya sudah lebih daripada setengah abad. Sudah. Ya, kalau ada yang bilang saya baru 30-an, terima kasih. Ya. Artinya apa? Artinya dalam setengah abad ini saya sudah lihat banyak. Saya sudah lihat ada orang yang posisinya secara sosial sangat tinggi. Sekarang bukanlah siapa-siapa. Itu fakta kehidupan, brother sisters. Jadi kita nggak perlu sombong. Layaknya tapestry atau sulaman, ya. Kadang-kadang kita ini sibuk melihatnya, kondisi kita hanya dari sudut pandang kita. Kadang kita lihat dari sudut belakangnya aja, karena kita cuma lihat dari bawah, betul tidak? Sedangkan Tuhan lagi menyulam dari atas, betul? Ya, dari mata Tuhan dia lagi menyulam sesuatu yang indah seperti ini. Tetapi dari bawah kita lihatnya seperti ini. Kadang-kadang mungkin brother sister kita lagi menghadapi kehidupan yang seperti ini. Kok berantakan sekali, kok kacau sekali, kok messy sekali. Brother sister, saya mau kita semua di sini percaya, ya, bahwa dari sudut pandang Tuhan beda. Hal-hal yang kita hari ini bertanya, kenapa Tuhan? Kok begini Tuhan? Dari sudut pandang Tuhan itu indah. Oke, dan ini penting untuk kita bisa punya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita ini juga dengan benar. Kita perlu lihat dari kacamata Tuhan. Nah, menariknya Yakobus tidak berhenti hanya tentang kondisi kita saja, tapi juga bagaimana kita harus merespon kepada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke, ini menarik ya. Makin saya baca, saya makin kagum akan cara Yakobus menjelaskannya. Dia lanjutkan, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah sesat. Ya, bahasa Inggrisnya do not be deceived. Jangan ketipu, dia bilang. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi kalau kita baca di sini, Tuhan bilang semua yang dia berikan itu baik. Semua yang dia berikan itu sempurna. Ya, tetapi kalau kita hari ini nggak menjaga hati kita, ya, itu yang membuat segala sesuatunya menjadi korup. Ya, cara kita melihat dan cara kita merespon itu yang akan membuat perbedaan.
Tuhan nggak pernah memberikan sesuatu itu supaya kita tergoda dan jatuh. Enggak. Tuhan kasih kita sesuatu itu karena dia percaya bahwa kita ini bisa bertumbuh ke level berikutnya. Kita ini bisa makin mirip dengan dia dan kita bisa menjalankannya jika kita punya cara pandang yang benar. Biar saya jelaskan. Saya ambil contoh aja. Ada 3 hal di sini yang sering orang bilang buat manusia itu jatuh. Betul ya? Pertama disebutnya apa? Posisi, power. Betul? Yang kedua, possession, harta. Yang ketiga, popularity. Ya, ketenaran. Ini sering dikatakan buat orang jatuh. Tapi terus terang brother sister, sebenarnya 3 hal ini netral. Betul tidak? Dan ini adalah pemberian dari Tuhan. Hari ini posisi kita, kalau kita bisa di posisi tertentu, punya kuasa tertentu itu karena pemberian Tuhan. Setuju tidak? Tuhan katakan, kalau orang dijadikan pemerintah atau raja, itu Tuhan yang taruh di situ. Bukan karena hebatnya orang, bukan. Hari ini posisinya kita apa? Hartanya kita itu semua Tuhan yang kasih. Harusnya apa? Harusnya bagus, betul tidak? Harusnya baik. Ya, termasuk kalau kita hari ini bisa populer, kita bisa banyak follower, kita bisa jadi influencer, saya percaya Tuhan juga yang buat kita jadi populer, betul tidak? Jadi ini sebenarnya Tuhan yang kasih. Tetapi yang membedakan adalah cara kita. Cara kita melihatnya. Ya, ada yang namanya ownership, ada yang namanya stewardship. Kalau kita lihat ini sebagai ownership, itu bahayanya. Kita mulai merasa bahwa posisi ini karena gue ini. Karena gue pinter, karena gue hebat, karena gue punya banyak koneksi, karena gue jago ngomong. Akhirnya kita lupa. Kita lihat harta kita bilang, ini karena gue kerja keras, karena gue jago, gue lihai. Makanya gue dapat bisnis seperti ini. Kita populer kenapa? Karena gue memang charming, gue memang bertalenta, gue maka jadi terkenal. Jadi karena kita merasa itu adalah karena kita dan itu adalah milik kita, makanya cara kita gunakannya pun jadi salah. Harusnya adalah kita melihatnya sebagai steward. Kita ini adalah penata layan, kita ini pengelola doang, yang kasih Tuhan, yang punya Tuhan. Posisi kita yang punya siapa? Yang kasih siapa? Yang punya siapa? Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil, betul tidak? Jadi waktu kita di posisi itu, kita mesti ngapain? Kita bisa gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini godaannya, posisi. Kita bisa sombong. Betul tidak? Tapi kita bisa punya yang namanya godly response. Kita bisa humble dan sadar bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Hari ini, harta kita. Kita bisa jadi serakah, kita pengen lebih lagi, kita nggak mau berbagi, kita nggak generous, kita jadi pelit. Kita semua kalau untuk diri kita spend, untuk orang lain, sorry ya. Kenapa? Karena kita merasa itu gue yang kerja keras kok. Kita nggak generous. Ya caranya supaya kita nggak ini, kita harus bisa generous. Karena kita lihat popularity kita, wah kita makin mau terkenal, kita mau diterima, ya kita nggak berani untuk bicara kebenaran kadang-kadang. Kenapa? Karena kita takut orang meninggalkan kita. Kita nggak jadi otentik lagi, kita nggak jadi diri kita lagi. Kita berusaha menyenangkan semua orang. Malah bisa nggak kita tetap punya godly response? Otentik bisa. Ya, kita bisa glorify God dengan apa? Kita bisa menjadi pemimpin yang melayani. Betul tidak? Bukan pemimpin yang malah menyakiti. Kita bisa menggunakan harta kita untuk merefleksikan hati Tuhan yang generous. Kita bisa gunakan influence kita untuk bawa orang itu kepada Tuhan. Kalau kita mengerti bahwa kita ini cuma pengelola. Lihat gak bedanya? Jadi ininya netral. Semuanya bagus kalau kita hari ini bisa populer, kita bisa punya harta, kita bisa punya posisi yang tinggi, itu dari Tuhan, amin. Tapi kita harus punya hikmat hari ini gimana kita menggunakannya sebagai pengelolanya.
Itu yang akan membuat perbedaan. Your position test your humility. Your possession test your integrity. Your popularity test your identity. Posisi Anda menguji kerendah hatian Anda. Harta Anda menguji integritas Anda. Popularitas Anda menguji identitas Anda. Amin. Praktikalnya apa hari ini? Gampang. Waktu kita saat teduh, waktu kita baca firman, kenali hati Tuhan. Kenali cara pikir Tuhan. Lihat kerjanya Dia. Stop hanya gunakan saat teduh hanya untuk checklist. Saya udah saat teduh. Apa yang kita kenali hati Tuhan lebih lagi hari ini waktu kita saat teduh. Apa yang kita kenali dari cara pikirnya lagi yang lebih dalam melalui saat teduh kita. Itu yang kita harus terjadi. Minta hikmat seperti yang dikatakan tadi. Minta hikmat tuntunan Tuhan gimana caranya. Bapak Ibu Saudari, saya mau tanya, kapan saat teduh kita yang terakhir yang mengubahkan kita? Yang kita kita selesai kita bilang, wow, I can see God's heart. Wow, I can see God's punya cara berpikir. Itu yang diperlukan. Itu yang akan membentuk iman kita semua hari ini. Kalau kita betul-betul bisa melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Jangan tanya optiknya di mana, saya nggak tahu di mana. Kalau kita ambil waktu, kita kenali cara kerja Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan lihat juga. Yang terakhir, hal yang ketiga yang diperlukan. Yakobus lanjutkan. Ayat 19. Dia bilang, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita tahu ayat ini, ya, dan kita sering baca. Sangat menarik waktu Yakobus mulai dengan bilang kita harus cepat untuk apa? Mendengar, lambat untuk apa? Dan lambat untuk marah. Kita sering gunakan ini, saya sering gunakan ini untuk konseling. Ya, banyak pasangan, dan itu membantu banget ya banyak pernikahan. Waktu kita mulai cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Yang sering terjadi apa? Cepat berkata-kata, cepat marah, lambat untuk mendengar. Makanya kacau pernikahan kita, betul? Kalau kita mau ikutin aja sebenarnya gampang sekali. Tapi lebih dalam lagi daripada itu, tidak hanya sekedar untuk pernikahan, kenapa Tuhan mau kita cepat mendengar? Kenapa Tuhan gak mau kita cepat ngomong? Kenapa Tuhan gak mau kita di sini cepat untuk menjadi marah? Karena waktu kita emosi, kita cenderungnya lebih mau melakukan apa yang menjadi feeling kita daripada apa yang benar. Betul tidak? Dia bilang waktu kita marah, kita tidak akan lakukan hal yang benar. Kalau kita lakukan hal yang benar, bagaimana akan ada perubahan? Gak mungkin, betul tidak? Jadi Tuhan gak mau kita banyak bicara, tapi Tuhan mau kita banyak mendengar, sehingga kita jadi tahu hal-hal yang kita mesti perbaiki. Tapi kalau kita cepat ngomong, kita sok tahu, kita lebih ikuti apa yang kita pikir kita sudah tahu. Hal itu membuat kita hari ini tidak mau mengikuti Tuhan. Hal ketiga, yang bisa membentuk iman kita ada yang kita sebut sebagai obedience. Ketaatan. Seringkali kita ini seperti
Orang yang pakai Google Map, tapi nggak ikutin arahannya. Ya, siapa pernah lakukan itu? Saya pernah. Saya suka buka Google Map, saya buka. Kok disuruh lewat tol? Kan biasanya nggak perlu lewat tol. Kok lewat jalan itu? Biasanya nggak perlu lewat jalan itu. Dan karena saya sok tahu, biasanya ngapain? Ini salah nih Google ini apa? Google suruh pick A, B, C, D, E, saya ambil jalan yang saya biasa lakukan. Begitu saya jalani ternyata 2 jam lebih lambat. Karena macet. Karena ada banjir. Karena ada lampu merah mati. Google nggak bilang lewat ini. Biar lebih cepat. Google bisa melihat dari atas. Betul tidak? Saya cuma melihat ke depan aja nggak bisa. Sevi udah senggol-senggol dikit. Karena seringkali saya seperti itu. Saya bilang, apa ini? Saya nggak ikutin. Google bilang, turn right. Saya sengaja turn left. Ya kan? Google bilang, in 200 meters, make a U-turn. Saya lurus. Ini bukan jalan yang saya biasa jalanin. Benar. Jadinya mau cepet, malah jadi lebih lambat. Jadi ngapain pakai Google Map? Kalau nggak didengerin, kalau kita nggak percaya. Kenapa saya mau ngomong ini? Karena terus terang hari ini kita jadi orang Kristen. Sikap kita bisa seperti itu. Kita dengar Bible berapa banyak. Tapi waktu kita dengar, tapi kita nggak ikutin. Kita punya cara kita sendiri, kita lebih ikutin emosi kita. Masa gue mesti say sorry duluan? Enak aja. Emang kalau gue say sorry duluan, dia akan berubah? Kan enggak. Kayaknya kita nggak mau say sorry. Emang kalau gue terbuka nanti jadi beres. Nanti gue malah dipermalukan. Tapi kita nggak terbuka, kita nggak bisa dibantu. Jadi kita lebih banyak gunakan reasoningnya kita. Feelingnya kita. Malunya kita. Emosinya kita. Lebih daripada dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan bisa bereskan cepat. Tapi kita pilih jalan yang lama. Jalan yang panjang. Gak bisa. Buat apa kita dengar khotbah setiap minggunya? Buat apa kita dengar baca Bible? Tahu nggak kita lakukan? A journey of true repentance begins with a small step of obedience. Amin? Kita mau mengalami pertobatan. Kita mau jadi orang tua yang lebih baik. Kita mau pernikahan kita lebih baik. Kita mau yang punya masa depan yang lebih baik. Tapi apa? Kita nggak mau taat. Ya nggak bisa. Kita mau tetap cara kita sendiri, feeling kita sendiri, emosi kita sendiri. Makanya nggak bisa. It start with a small step of obedience. Kita tidak pernah akan mengalami perubahan jika kita tidak pernah melangkah. Dan ini bahayanya, brothers and sisters. Saya mau minum dulu. Dan ini bahaya banget. Saya serius, ini serius, penting banget poin ini. Banyak orang hari ini jadi puas di sebuah keadaan yang kita sebut sebagai kerohanian maya. Atau virtual spirituality. Let me explain to you what is virtual spirituality. Saya baca aja. Dia bilang kerohanian virtual mengacu pada bentuk iman yang tampak nyata secara lahiriah, secara online, secara verbal, secara emosional atau intelektual, tetapi tidak disertai dengan perubahan batin dan ketaatan yang nyata dalam tindakan. Ini adalah spiritualitas yang tampak hidup di layar, tapi tidak aktif di kehidupan nyata. Terjadi ketika seorang memposting ayat-ayat Alkitab, mengutip firman Tuhan, atau berbicara tentang iman, namun tidak menerapkannya dalam pilihan hidup sehari-hari, dalam hubungan, dalam kemurahan hati atau integritas. Inilah perbedaan antara menyiarkan iman, broadcasting faith, dan menghidupi iman, embodying faith. Brothers and sisters, where are we today? Kita di mana? Jangan sampai kita hidup
dalam virtual spirituality. Kehidupan rohani maya. Gak heran Yakobus membedakan antara ibadah yang sia-sia dengan ibadah yang murni. Ya, dia bilang jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ada ibadah yang sia-sia, ada ibadah yang murni. Saya mau tanya hari ini, kita ibadah yang sia-sia apa ibadah yang murni? Kita habis memuji Tuhan, begitu keluar, ya, rebutan lift. Saya mau tanya, itu ibadah murni apa ibadah yang sia-sia? Harusnya kita silakan duluan. Ya dong. Mobil kau turun, macet ya biasa ya. Suami istri udah emosi biasanya. Lapar. Apalagi budi khotbahnya lama. Lapar nih. Daripada saling mengalah, kita apa? Kita enggak. Saya berharap kita waktu mobil pun kita bisa saling mengalah. Betul tidak? Ada kita di sini, mobilnya stikernya gede. I am a child of God. Begitu ada orang yang lewatin, dia buka kaca. Woi! Itu kan child of God? Berapa banyak kita di sini posting sana, posting sini. Duit. Saya mau tanya, ibadah kita ibadah yang murni atau ibadah yang sia-sia? Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson. Dia bilang gini, don't tell me what you believe. Just show me how you live. And I'll tell you what you believe. Gak penting hari ini kita ngomong sama orang, gue percaya Yesus, gue Kristen, gue. Gak penting. Show how you live. And people will tell you what you believe. Suami kita bisa bicara apa tentang kita? Ada suami yang datang ke saya bilang, saya bingung sama istri saya bro, kenapa? Kalau baca Alkitab rajin, tapi kalau ngomong sama saya, pedas. Saya bingung juga tuh, gimana tuh? Harusnya kan, terus baca Alkitab, gentle and quiet spirit harusnya. Oke, tolong jangan, istri-istri jangan dipegang-pegang suaminya. Oke, ada istri yang ngomong sama saya gini, bingung sama suami saya bro, pelayanan sih luar biasa bro. Tapi gak pernah ada waktu sama saya. Berapa banyak anak-anak yang saya belajar Alkitab, anak-anak muda yang saya belajar Alkitab, yang hari ini mereka pahit sama Tuhan. Karena lihat bapak mamanya bicara tentang Tuhan setiap hari, tapi gak menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktikalnya gimana? Buat keputusan hari ini untuk lakukan apa yang kita baca dan kita dengar. Kalau kita tertusuk dari apa yang kita baca, kalau kita tergerak dari apa yang kita dengar, buat keputusan. Saya hargai ada satu anak teens hari ini. Dia datang ke saya sesudah kebaktian. Dia bilang gini, Om Budi, saya udah buat keputusan. Saya akan bangun lebih pagi setiap harinya untuk saat teduh. Anak remaja loh, teens bisa lakukan itu. Saya mau tanya kita hari ini, kalau dari ruangan ini, keputusan apa yang kita buat? Penting brothers sisters, untuk kita buat keputusan. Walaupun kelihatannya gak mungkin, walaupun kelihatannya gak mau, gak enak. Tapi kita tahu ini benar, kita perlu lakukan. Mungkin buat kita harus ada yang pergi say sorry. Ada orang yang kita perlu minta maaf.
Yang selama ini kamu tahu nih, mungkin suami istri kita tadi pagi berantem, kamu nunggu-nungguan. Gue mau lihat dia minta maaf gak hari ini. Gue terus yang minta maaf. Saya berharap setelah dengan ini gak soal siapa duluan. Kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Mungkin kita di sini ada dosa yang kita sudah sembunyikan selama ini, kita perlu terbuka untuk dibantu. Kita perlu lakukan itu. Ada yang perlu terima masukan mungkin. Suami istri yang hari ini mungkin, atau orang tua dengan anak, kita bisa tanya apa yang papa mesti berubah, apa yang mama mesti berubah, apa yang kita mesti perbaiki sebagai satu keluarga. Minta masukan. Mungkin ada kita di sini yang selama ini tahu kita ini selfish, kita gak generous, kita mau mulai percaya dan mulai mau giving. Saya tidak tahu apa itu, tapi apapun yang Tuhan taruh di hati kamu, jangan keraskan hati. Mulai dari satu langkah obedience itu. Saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu Saudari, your faith is invisible. Iman Anda tidak terlihat until your action make it visible. Sampai perbuatan Anda membuatnya terlihat. Amin. Tuhan mau terus membentuk iman kita semua di sini karena Dia sayang kepada kita. Dan Tuhan tidak akan berhenti bentuk iman kita. Karena itu Dia akan terus kasih kita yang namanya obstacles, kesulitan. Sehingga kita bisa menjadi makin kuat otot iman kita itu. Yang kedua, Tuhan mau kita punya kacamatanya Dia. Punya sudut pandangnya Dia. Punya wisdom yang daripada Dia. Sehingga kita bisa melihat kehidupan ini. Dan merespon kepada apapun yang Tuhan berikan dengan sikap yang benar. Yang terakhir, Tuhan juga mau kita punya yang namanya obedience, ketaatan. Seberapapun kecil itu, setiap langkah itu akan membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Itu saja, semoga ini memberkati dan membantu kita semua di sini untuk bertumbuh dan iman kita semakin terbentuk.